ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita, para ustaz, para kiai yang alhamdulillah beliau-beliau berkenan hadir membersamai kita pada malam hari ini. Orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Tatang Saiful Hayat MA, Kiai Haji Abdullah Husin Parinduri, Al-Ustaz Haji Momon, dan para guru yang lain, juga para ustadzah. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada penghormatan yang agung, yang besar dari kita untuk guru-guru kita, maka seyogianya itu kita sampaikan kepada beliau-beliau yang sehari-hari mendampingi kita. Jangan kebalik dengan orang yang luar, takdimnya luar biasa, tapi dengan guru-guru yang sehari-hari membersamai kita biasa saja. Mulai sekarang dirubah. Kita hormati beliau, kita agungkan beliau, kita mudahkan dan kita doakan beliau-beliau yang sehari-hari mendampingi kita, sehingga insya Allah hidup kita berkah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan aparatur pemerintah, Pak Lurah barangkali ada, Pak Ketua RT, para Ketua RW beserta seluruh jajarannya. Beliau-beliau adalah ulil amri yang terdekat dengan kita. Maka oleh karenanya, sepanjang kebijakan beliau-beliau tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk taat kepada beliau-beliau. Umpama ada kewajiban setiap hari Minggu kerja bakti menjaga kebersihan, kerja bakti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan wajib menjaga kebersihan, maka patut kita mengikuti dan menaati peraturan tersebut. Mudah-mudahan ulil amri yang terdekat dengan kita, para ketua RT, para ketua RW senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membantu kita nanti. Dan luar biasa para ketua RT itu, apalagi kalau ada cerita bansos dan sebagainya. Kalau didata luar biasa, begitu dapat pada diam-diam baik gitu ya Pak RT ya. Kalau lagi pendataan, Pak saya Pak, saya Pak, saya Pak gitu. Begitu dapat ya diam-diam aja sudah. Kira-kira gitu. Itu di sana di Cikunir, kalau di sini enggak insyaallah. Sama. Kompak berarti. Dan sama kita hormati dan kita muliakan, juga kita berikan dukungan kepada Ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Jangankan Ketua DKM yang tadi bilangnya baru, saya pun sama Pak, grogi gitu. Meskipun sehari-hari di sini, tapi tetap grogi juga gitu. Bergemetar gitu. Kenapa saya pegangan mic? Karena gemetar gitu. Maka saya pegangan gitu. Biar nanti nggak ucul, ucul apa itu? Ucul itu apa ya? Nggak lepas gitu. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa sehat, program-programnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik, ibadah kita nyaman, ibadah kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah membayar utang-utangnya. Kenceng kalau bab utang, berarti ketahuan banyak utang semuanya. Iya. Jangankan Bapak Ibu Pak, negara kita juga punya utang, jadi jangan takut. Ya, kita sama-sama punya utang. Yang penting Allah mudahkan untuk membayarnya gitu ya. Dan mudah-mudahan mati kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak membawa utang, sehingga jalan menuju surganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Sabtu bertepatan dengan tanggal berapa nih?
apa 31? 31 Januari itu bulan Masehinya. Kalau bulan Hijriahnya tanggal 12 Sya'ban. 12 Sya'ban. 2 hari lagi, 2 malam lagi atau 3 hari lagi kita akan berada di nisfu Sya'ban. Sekitar 18 atau 19 atau 17 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan disehatkan badan kita sampai ke bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Sya'ban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat peristiwa-peristiwa penting. Pak, ini kan Isra Mi'raj Pak ya nanti. Apa diantaranya? Diantaranya adalah turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang kewajiban puasa. Jadi surah Al-Baqarah 183 itu Pak, Bu, turunnya di bulan Sya'ban. Demikian menurut para ulama tafsir. Kapan? Tahun kedua Hijriah. Berarti sebelum hijrah gak ada puasa dong? Ada. Puasa Muharram dan puasa yang lainnya. Kenapa mereka pada puasa? Puasanya itu justru karena syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau para nabi, para sahabat itu ketika mendapatkan nikmat, syukurannya itu dengan puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin. Kemudian ditanya, kok puasa ya Rasul? Iya, karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Syukurannya dengan puasa. Kaum muslimin melihat orang-orang Yahudi pada puasa tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, mohon maaf. Kemudian ditanya, kok mereka pada puasa? Iya, karena dulu Nabi kita Musa alaihissalam, kata orang-orang Yahudi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Maka kita ini bersyukur kepada Allah dengan cara puasa. Dan ini kemudian diikuti. Ya, jadi kalau para nabi, para sahabat, orang-orang soleh itu kalau dia mendapatkan nikmat, syukurannya dengan puasa. Beda dengan kita. Kalau kita syukurannya puasa apa puasa Pak? Makan-makan ya kan. Masuk rumah baru syukuran, makan-makan gitu ya. Kemudian ada tepung tahun, bertambah usia, milad, nah, syukuran, makan-makan. Nah, sekali-kali diganti Pak gitu ya. Jadi ketika ada bertambah usia, mari kita berpuasa karena saya syukuran bertambah usia, kira-kira gitu. Insya Allah nggak ada yang datang nanti. Baik, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menerima perintah puasa di bulan Ramadan di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian ada peristiwa penting lagi yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu berpindahnya arah kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis ke Baitullah. Jadi sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya sholat menghadap ke Baitul Maqdis ketika beliau baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Karena dilihat di situ di Madinah itu kan seperti kita lah di sini, metropolitan, heterogen. Dia terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, juga berbagai keyakinan ada di situ. Termasuk orang Nasrani, orang Yahudi ada di situ. Nah, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka dalam beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai tinjauan, baik itu tinjauan sosiologis, politis dan lain sebagainya, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis sama seperti orang Nasrani, orang Yahudi beribadah. Nah, kemudian di bulan ini turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memalingkan, untuk memindahkan
kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Apa yang terjadi nanti banyak, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sholat itu, yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian beliau berpindah. Ada yang mengatakan ini hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa. Sholatnya sholat duhur, rakaat kedua. Jadi begitu masuk rakaat ketiga, pindah. Anggap Baitul Maqdis itu sebelah sana, pindah langsung begini. Para jamaahnya ikut-ikutan pindah. Nah, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap dua kiblat, sekarang sering dikunjungi. Bapak Ibu ketika haji atau umroh, insya Allah berkunjung ke sana, Masjid Kiblatain namanya. Sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah buah tangan, itu adalah oleh-oleh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang malam hari ini kita peringati. Jadi begitu ya. Pertanyaannya, apakah sebelum itu Rasulullah sholat? Jangankan Rasulullah, para nabi terdahulu pun sholat. Nabi Sulaiman sholat, Nabi Musa sholat, hanya saja sholatnya tidak seperti kita. Seperti apa sholatnya Nabi Sulaiman? Wallahu a'lam, hanya disebutkan sholat saja. Apakah hanya berdiri? Apakah hanya menunduk? Wallahu a'lam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus diisrokan, harus dimi'rajkan? Kemudian pertanyaannya lagi, apa hikmah dibalik itu? Apakah ngikut-ngikut saja? Apakah ini, apakah itu? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di pesantren-pesantren Pak, termasuk di pesantren kami Al-Fakir, itu setiap tanggal 27 Rajab, biasanya di pesantren-pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur, Salafiyah ini masih dilestarikan ini. Setiap tanggal 27 Rajab, tanggal yang diyakini terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kok diyakini Pak? Iya, karena memang ada yang tidak yakin. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu pas nisfu Sya'ban, ada yang menyebutkan tanggal 1 Rajab, tapi yang paling masyhur adalah tanggal 27 Rajab. Nah, setiap tanggal 27 Rajab itu di pesantren-pesantren Salafiyah banyak yang masih melestarikan. Para kiainya itu membaca sebuah kitab tipis begini, disusun oleh Syekh Najmuddin. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya Qissatul Mi'raj, yang terjemah secara bebasnya adalah kisah tentang Isra Mi'raj. Dan kemudian kitab ini diberikan catatan-catatan kritis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Oleh karenanya kitab Qissatul Mi'raj tersebut di kalangan para santri Salafiyah biasa disebut dengan kitab Dardir. Nah, di dalam kitab Dardir tersebut, yang sumbernya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Isra Mi'raj panjang, kemudian ayat-ayat dan qaul sahabat, qaul tabi'in, sebagian ada yang sahih, sebagian ada yang diperselisihkan kesahihannya. Itu berbicara tentang kisah Isra Mi'raj dari mulai pra, kemudian kejadian sampai pasca. Berapa lama pembacanya? Dari mulai subuh, lanjut ke zuhur, lanjut ke maghrib, sampai dengan khatamnya isya biasanya. Disitulah kisah Isra Mi'raj secara lengkap, kalau bahasanya komplit pirit, kira-kira seperti itulah. Dari mulai awal berangkat, sebab-sebabnya kenapa, sampai dengan nanti naik ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya, bertemu dengan siapa, apa kejadiannya,
lengkap di situ. Di Qissatul Mi'raj namanya. Ada nggak Pak terjemahnya? Banyak. Versi PDF-nya banyak juga. Silahkan googling. Kalau mau tahu kisah Isra Mi'raj, versi kitab kuning ada di situ. Ya. Jadi dengan waktu yang singkat ini, yang nggak mungkin lah kita misalnya Pak ceritain Pak Isra Mi'raj dari mulai awal kenapa sampai berangkat sampai dengan pulang. Wong baca kitab yang tipis itu saja butuh waktu dari mulai habis isya, khatamnya habis subuh mulai, khatamnya habis isya. Kiainya duduk aja begitu tuh. Ganti-ganti bahkan. Kalau di pesantren kami ganti-ganti. Ustadz A halaman sekian sampai halaman sekian, Ustadz B sekian sampai sekian, nanti ditutup bareng-bareng. Itu seperti itu. Kapan-kapan boleh di sini baca kitab Dardir. Insya Allah ustadznya betah, jemaahnya nggak betah insya Allah. Dan mulai pertama sampai dengan habis soalnya gitu kan, asal betah aja duduknya. Tapi di situ lengkap sekali. Nah, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, balik ke belakang tadi. Kenapa Nabi diisrokan? Kenapa Nabi dimi'rajkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang teguh pendirian, orang yang sangat istiqomah, orang yang sangat memegang teguh prinsip. Tak peduli angin, badai, topan, hujatan di sana sini, tapi beliau selalu berpegang pada prinsipnya. Jika ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jika ini adalah kebenaran, beliau akan sampaikan itu, apapun resikonya. Kenapa sampai beliau begitu berani? Karena yakin ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak kalah pentingnya adalah beliau di backup oleh orang-orang terdekat beliau yang kebetulan kedudukannya tinggi di masa masyarakat. Ya jadi wajar. Kenapa kok orang berani banget? Ya karena lihat backupnya kira-kira gitu. Ya, jadi sehingga orang itu pengen ngelawan juga nggak berani. Jadi kalau ada sekarang ya orang, anak muda atau orang tua gitu, kalau dalam tanda kutip kok songong banget sih sehingga nggak sampai ada orang tuh yang berani menyentuh. Oh, dilihat backupnya. Kalau ngeliat orangnya sih gampang, tetapi begitu ngeliat backupnya ngeper juga kira-kira begitu. Ini kenapa kok sampai begini? Ternyata ada sanadnya kira-kira begitu. Rasulullah pun seperti itu. Beliau menyampaikan kebenaran, dihujat di sana sini, berani dia, ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga ada backupnya. Siapa yang membackup beliau? Khadijah binti Khuwailid, orang yang tajir melintir, kaya raya. Siapa lagi yang membackup beliau? Abu Thalib, pamannya, yang meskipun tidak kaya tapi disegani, sehingga orang itu meskipun ingin mencelakai Nabi tapi berpikir dua kali. Kenapa? Oh, backingannya ini kuat nih. Kesel gitu ya sama Nabi Muhammad ini. Saking keselnya orang-orang kafir Quraisy itu nyebutnya bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abu Ghanam. Muhammad anaknya tukang angon kambing. Itu saking bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada Muhammad, sebutannya begitu, bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau mereka nyebutnya Muhammad bin Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu keluarga Bani Hashim. Bani Hashim adalah pelayan Ka'bah, profesi yang sangat mulia, kecakapan. Maka disebutnya Muhammad tuh yang diasuh sama tukang angon kambing, gitu. Dan rupanya itu terus sampai dengan kita sekarang kan begitu ya. Kalau kita senang sama orang, senang sama kiai, sebutnya kiai ini, kiai itu, kiai anu dan sebagainya. Tapi kalau nggak suka, kadang-kadang gitu. Oh, siapa tuh si Makmun? Ya, oh luar biasa, Ustadz Makmun. Kalau lagi senang, Ustadz Abdullah kalau lagi senang. Tapi kalau lagi nggak senang kan kita kadang, oh itu tuh dia, yang istrinya 4 kadang-kadang gitu. Oh dia tuh, yang bininya 5, yang 1 gak ketahuan, kan dicari-cari. Kalau pas lagi nggak senang. Begitupun orang-orang kafir Quraisy, karena dia tidak senang dengan Nabi, nyebutannya seperti itu. Muhammad anaknya tukang angon kambing, Muhammad yang dulu begini, Muhammad yang dulu begitu. Seperti itu kebencian mereka. Tetapi sebenci-bencinya mereka, meskipun ingin mencelakai, berpikir 2 kali karena ada 2 backup ini. Tetapi
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua orang yang selama ini membackup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama istrinya, sedih beliau. Setelah istrinya, pamannya. Kemana lagi beliau mengadu? Kita, seberat-beratnya kita dalam menjalani kehidupan, bapak kerja di luar, cari nafkah, ada yang pekerjaannya, mohon maaf, yang dibenci oleh kebanyakan orang. Apa itu? Matelang. Kan dibenci oleh kebanyakan orang ya. Tapi ada orang yang memilih pekerjaan itu, sebetulnya kan tujuannya adalah nagih orang yang berhutang, kira-kira begitu ya. Orang punya hutang, gak bayar, ya ditagih, biar dia bayar gitu. Nah, kemudian dapat stigma negatif, udah terlanjur dia bekerja seperti itu, di mana-mana dimusuhi. Ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi pekerjaan yang penuh dengan resiko, sudahlah mahal, COD, begitu datang paket marah-marah, bukannya bayar, golok dikeluarin, gak tahu apa dan sebagainya. Apa itu? Kurir paket. Ada lagi pekerjaan ini tuh berat sekali pekerjaan tersebut, tetapi kenapa itu dijalani? Karena ingat, di rumah ada yang mendukung, di rumah ada yang membutuhkan, di rumah ada yang mencintai, di rumah ada yang menyayangi. Maka seberat apapun pekerjaan ini, para bapak, luar biasa, tetap menjalani pekerjaan tersebut. Ya, karena apa? Karena ada istri yang cantik, yang jelita, yang setia, selalu menanti kedatangan para bapak. Maka jadi kuat itu. Ya. Kemudian dia juga yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan ketika yang selama ini jadi penyemangat tidak ada, mau ngapain lagi kira-kira seperti itu? Hancur sudah beritanya, seperti tidak ada harapan hidup. Sedih yang luar biasa. Maka tahun di mana beliau ditinggalkan oleh dua orang yang selama ini membackup beliau, dikenal dengan sebutan dalam sejarah yaitu Amul Husni, tahun duka cita. Nah, atas dasar itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra dan Mi'rajkan. Satu, menurut satu versi. Berarti ada versi lain, Pak? Ada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Mekah itu bukannya dia tidak menganut kepercayaan. Mereka sudah beragama, mereka menganut kepercayaan. Kok sebutannya jahiliyah, Pak? Jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh sebodoh-bodohnya. Pada kenyataannya mereka pinter nulis, mereka pinter sastra, mereka bisa membuat sajak. Bahkan setiap tahun dipertandingkan siapa sajak yang paling bagus, pemenangnya ditempel di dinding Ka'bah. Pada tahun itu kemudian dipertandingkan adu gulat, ketangkasan dan lain-lainnya. Pinter dari sisi akademik. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena dari sisi non akademik mereka jahiliyah. Mereka memiliki kepercayaan yang kepercayaan tersebut bertolak belakang dengan akal. Satu. Kemudian ada lagi kepercayaan mereka yang terpengaruh kepercayaan penduduk sekitar Mekah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan pengaruh tersebut kemudian sampai kepada mereka penduduk Mekah bahwa kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu punya nabi. Nabinya itu cirinya begini. Dari mana kelahirannya? Mereka itu rata-rata dari Palestina. Dan ibadahnya di Masjidil Aqsa. Pasti dari sana. Leluhurnya pasti dari sana. Sanadnya nyambung ke sana. Begitu, itu yang tertanam dalam diri mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda kutip memproklamirkan diri sebagai nabi, nah orang-orang itu bertanya, ente nabi, Mat? Iya. Coba kalau ente nabi, Baitul Maqdis di mana? Coba kalau ente nabi, Masjidil Aqsa pintunya ngadep kemana? Kubahnya warna apa? Kalau sekarang mungkin seperti itu.
Ada videotronnya tidak, ada CCTV-nya tidak. Kalau sekarang mungkin seperti itu. Tapi kalau zaman itu ya tidak seperti itu. Tidak disebutkan ciri-ciri fisik tadi. Namun yang pasti orang-orang itu udah kadung tertanam dalam pikirannya bahwa kalau Nabi itu pasti harusnya dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis, dari Palestina, atau dia terpaut. Lah ini Muhammad, anaknya Abdullah orang Bani Hashim, dari kecil di Mekah, opoyo Nabi, dan ini dipropagandakan. Jangan percaya, Muhammad itu bukan Nabi. Nabi itu loh kayak nabinya orang Yahudi. Coba kalau betul Muhammad itu Nabi, bisa nggak dia menghidupkan orang yang mati seperti Nabi Isa? Bisa nggak dia membelah lautan seperti Nabi Musa? Loh, orang-orang kafir Mekah tahu Pak cerita itu? Tahu. Dari mana? Dari rahib-rahib Yahudi. Mereka dengar kisah itu, mereka dengar cerita itu, maka ngetes. Coba kalau kamu tahu Masjidil Aqsa, ntar saya percaya. Nah, ini menurut versi yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang mulia. Kemudian nanti begitu pulang cerita dia, Masjidil Aqsa itu begini. Nabi Musa perawakannya begini. Nabi Adam begini. Nabi Idris seperti ini. Setelah beliau cerita, oh ternyata benar. Gitu. Jadi ada versi yang lain kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat kerasulan beliau. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi qari kita membacakan surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Diawali dengan kata-kata tasbih. Ada 7 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata tasbih, baik dalam bentuk fi'il madhi sabbaha seperti dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hasyr. Kalau surah Al-Hadid sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau di surah Al-Hasyr sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada maknya. Ada juga tasbihnya disebutkan dengan fi'il mudhari, yaitu yusabbihu, seperti di surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, dan seterusnya. Ada juga tasbihnya disebutkan dengan fi'il amar, sabbih, yaitu di surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi ada 7 surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Ada yang fi'il madhi, tadi surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr contohnya. Kemudian ada yang fi'il mudhari, surah Al-Jumu'ah. Ada yang fi'il amar, yaitu surah Al-A'la tadi. Dan satu-satunya surat yang diawali dengan subhanallah, subhanalladzi, yaitu surah Al-Isra. Apa maknanya? Maknanya adalah peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa, yang ta'ajub, yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci. Maha suci siapa? Alladzi asra, zat yang memperjalankan. Di situ menggunakan kata fi'il madhi li ta'diyah, ada hamzah yang menunjukkan lil muta'addi, yang artinya memperjalankan. Beda berjalan dengan memperjalankan, beda. Kalau bapak berjalan itu sara, memperjalankan asra. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
kemudian ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Habis Isya sebelum subuh udah nyampe lagi. Bisa, karena ada campur tangan Zat yang Maha Bisa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah jauh-jauh lah, umpama gitu ya, Bapak di sini punya binatang peliharaan, kucing. Nah, kucing ini kemudian dibawa sama Bapak, naik mobil pulang kampung. Besok kan munggahan tuh, biasanya munggahan pada pulang kampung ke Surabaya, naik mobil, kucingnya dibawa, digeber. Begitu sampai Surabaya, kucing Bapak bergaul sama kucing sana, ngobrol dengan bahasa kucing. Saya nggak bisa bahasa kucing, tidak seperti Ustadz yang di Banten sana gitu ya, bisa bahasa semut, bahasa kucing dan sebagainya. Siapa namanya itu? Ya gitulah, makoli innakalia gitu-gitu. Ngomong banyakan makolinya. Apa kata kucing Bapak? Bro, enak tau jalan-jalan gitu kan, dari Jakarta, dari Bekasi ke Surabaya. Kapan ente nyampe? Lah pagi. Wah, seriusan ente? Pagi dari sana kemudian asal sudah nyampe sini? Lah benar. Logika si kucing Surabaya ini gak nyampe. Kenapa? Karena dia pakai logika kucing. Gak mungkin lah jarak yang 500 km, 500 mah Jakarta Semarang ya, yang ratusan kilometer, yang kalau jalan kaki itu ya berhari-hari. Sedang dari sini ke Bandung saja kalau jalan kaki itu butuh 2 hari, minimal sehari semalam. Ini Surabaya berhari-hari. Kok bisa cuma sekian jam? Gak percaya? Yang gak percaya pakai logika kucing. Tapi kalau pakai logika lain percaya, karena si kucing ini tidak berjalan dengan gaya kucing berjalan, tapi dia diperjalankan oleh Bapak dari Bekasi ke Surabaya. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika menggunakan logika manusia, mana mungkin. Sedang dari Mekah ke Palestina sekarang saja sudah beda negara. Melewati berapa negara itu baru sampai ke Palestina. Belum kalau nanti ke perbatasan menghadapi tentara Israel yang sekarang Masya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan mudah-mudahan ya pemerintah kita juga aktif ya dalam menciptakan perdamaian. Terlepas dari intrik kita di sana nantilah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan rakyat Palestina diberikan kemerdekaan, diberikan kedamaian, diberikan kesehatan. Amin ya robbal. Kita doakan beliau-beliau. Nah, ini dari Mekah ke Palestina 1 malam, ya tidak mungkin pakai logika manusia. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala asro, memperjalankan, gampang saja begitu. Ya, dulu saja kita naik kereta api, mungkin diantara sini ada yang mengalami gitu ya. Naik kereta api zaman dulu dari Cirebon, dari Bekasi, dari Jakarta ke Surabaya, itu kan lamanya bukan main itu. Kecepatannya juga sangat ya paling juga 40 km, 60 km. Tapi sekarang terus ditemukan pesawat yang semakin canggih, sehingga apa yang dulu dianggap tidak mungkin seharusnya dengan teknologi yang kita saksikan sekarang, yang sekarang kita alami, kita bertambah keyakinan kita. Sedang manusia aja mampu, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian yang luar biasa menggunakan kata-kata subhanallah. Ya, maka di situ menurut para ulama, kenapa harus diawali dengan kata-kata subhanallah? Karena itu menunjukkan kejadian yang luar biasa, yang ta'ajjub, yang tidak mungkin terjadi kecuali itu dilakukan, itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin. Api itu kan panas, tetapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim tidak kebakar, karena Allah Subhanahu Wa Taala qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadikah kamu dingin, selamatin Ibrahim. Kok bisa Nabi Ibrahim selamat? Karena ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang tidak diduga-duga.
Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh orang-orang Fir'aun, balik ke belakang musuh, maju ke depan lautan, mundur mati, maju kejebur mati juga. Tetapi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dipukulkanlah tongkat itu terbelah. Kalau bukan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, mana mungkin itu terbelah. Nabi Isa alaihi salam membuat burung dari tanah liat, kemudian atas campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertiup. Sedang manusia saja kalau dia triknya jago gitu ya, kan bisa memperdaya orang gitu kan. Tiba-tiba yang tadinya kertas jadi bunga mawar, tiba-tiba yang tadinya kertas jadi duit, tiba-tiba yang tadinya bunga mawar di sini dimasukkan keluar jadi kelinci tukang sulap gitu ya. Padahal itu ada triknya, kecepatan tangan. Manusia saja bisa, apalagi zat yang menciptakan manusia. Sangat gampang, sangat mudah. Maka dengan membaca ayat tadi, apalah artinya problematika hidup? Kira-kira seperti itu, Pak. Dengan kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena tasbih itu artinya adalah menjauhkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tidak pantas. Tasbih itu kata dasarnya terdiri dari 3 huruf sin, ba, dan ha, yang artinya menjauh dari ketepian. Maka bapak kalau berdiri di sini, di depannya ada air, ibu dan anak-anak juga sama, kemudian nyebur ke air tersebut, menjauh dari ketepian, sebutannya apa? Sabahayasbahu. Apa? Berenang. Karena orang berenang itu menjauh dari tepian. Tempat di mana orang menjauh dari tepian, masbah, artinya kolam renang. Nah, tasbih itu menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi dia. Apa yang tidak pantas? Lemah, tidak mampu, sakit, ngantuk, tidur, apalagi suka makan, lapar, haus, nanti mati, kemudian sakit. Ini kita jauhkan, karena dia adalah zat yang maha segala-galanya. Termasuk asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sudahlah kita memperingati Isra Mi'raj, sudahlah kita membaca surah Al-Isra, masih tidak yakin dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar kita? Kira-kira begitu, Pak. Maha segala-galanya, ya, mudah saja bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih bingung dengan rezeki kita, dengan problematika kita, dengan ini, dengan itu, dengan anu? Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha segala-galanya. Gampang bagi dia, Pak. Maka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, panjangkan sujud kita, doa, keluh kesah di situ. Gak usahlah pakai keluh kesah dengan orang lain, dengan teman, dengan besti, dengan sahabat, gitu ya. Kalau ngadu dengan sahabat, sepinter-pinternya orang menyimpan rahasia, tetap suatu saat dia akan ngomong kepada yang lain, ini sih rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Nanti yang lain bilang begitu juga, ini sama kamu juga loh kalau ngomong, jangan bilang-bilang ya. Lama-lama sekampung tahu semua. Menyelesaikan masalah tidak, yang ada malah terkenal masalah kita. Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah subhanallah, zat yang maha suci, maha segala-galanya. Itu yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kemudian Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kenapa Nabi Muhammad diisrokan, Nabi Muhammad diperjalankan? Versi pertama adalah dalam rangka menghibur beliau. Versi kedua, ya, mungkin jarang orang menyampaikan, adalah dalam rangka memperteguh kerasulan beliau, sehingga beliau dapat menginterpretasikan. Beliau menyebutkan bahwasanya Baitul Maqdis seperti ini, para nabi terdahulu seperti itu, dan seterusnya. Nah, kemudian
Ayat pertama dari surah Al-Isra menggunakan kata subhana. Apa hikmahnya? Tadi sudah disampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha segala-galanya, sehingga wajib bagi kita untuk hanya menyembah Dia. Berikutnya hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa? Sampai subuh ya? Jam 10? Jam 11? 5 menit lagi aja ya. Iya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan sebelum diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu beliau disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai riwayat beliau dibelah dadanya. Jangan kita berpikir dadanya itu dibelek seperti ini, seperti orang yang operasi. Wallahu a'lam seperti apa dibeleknya. Dikeluarkan sifat-sifat manusiawi beliau. Sehingga kenapa seperti itu? Karena beliau akan menghadap zat yang maha suci. Apa hikmahnya? Begitupun dengan kita Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj adalah dalam rangka healing, dihilingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperjalankan. Kenapa beliau diperjalankan? Karena beliau orang yang teguh pendirian, orang yang istiqomah, orang yang tahan dengan cobaan, orang yang tahan dengan godaan, orang yang mampu menghadapi segala kesulitan. Maka kita kalau ingin healing, kira-kira begitu, bertemu dengan zat yang maha suci, bertemu dengan zat yang memberikan kita berbagai macam kebutuhan kita bahkan tanpa kita minta. Rasulullah SAW adalah orang yang teguh pendirian. Kita harus meneladani itu. Ya. Kemudian kita juga harus membersihkan diri kita. Kenapa sampai dengan saat ini ibadah kita barangkali ya, sholat kita kok biasa-biasa saja. Nah barangkali ketika kita sholat itu, ketika takbir kita belum benar-benar suci hati kita. Maka dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, kita perbaiki niat kita perbaiki hati kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul bersih, betul-betul terbebas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat. Beliau ketika masuk waktu sholat, Bilal belum mengumandangkan sholat, itu gregetan. Sampai ngomong kepada Bilal, "Lal, kok nggak adzan sih?" Kira-kira begitu. "Arihni bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam healingnya itu, istirahatnya itu adalah dengan sholat. Ketika Bilal udah masuk waktu sholat kok nggak adzan sampai bilang begitu, adzan lah, udah waktunya ini, arihni bis sholat, istirahatkanlah aku dengan sholat. Beda dengan kita. Kenapa Rasulullah SAW sholat itu menganggap sebagai ibadah? Karena beliau termasuk para sahabat, termasuk orang-orang terdahulu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan ketika sholat. Sehingga sholat itu betul-betul nikmat, betul-betul bahagia. Imam Hasan Al-Basri diceritakan dalam sebuah riwayat, beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dunia betul-betul dilupakannya. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dia kenikmatan, yang telah memberi dia hidup, yang telah memberi dia kemudahan dalam segala urusan, sehingga dia lupa dengan segala-galanya. Begitu selesai salam 2 rakaat, keasikan, bangun lagi 2 rakaat lagi, makin resep, bangun lagi 2 rakaat sampai terdengar adzan. Kemudian beliau sholat fardu, lanjut sholat lagi. Bahkan dalam riwayatkan sampai 1000 rakaat. Yang sunnahnya saja, belum termasuk yang wajib. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena beliau menemukan keindahan, beliau menemukan
kenikmatan yang luar biasa, sehingga sholat itu betul-betul dijadikan sebagai istirahatnya. Beda dengan kita, beda dengan saya. Sholat dijadikan istirahat itu mah modus aja, karena udah capek kerja, masuk waktu sholat adalah sholat lah. Sholatnya mah ngasal, kemudian istirahatnya yang lama, selonjoran gitu kan. Bahkan kemudian tiduran, udah jam 1 baru bangun, makan dulu. Begitu ditegur, kemana kamu terlambat? Sholat dulu. Padahal sholat 5 menit doang, itu juga ngasal gitu kan. Tapi orang terdahulu, orang-orang soleh, para nabi, sholat betul-betul sebagai tempat istirahat. Kenapa? Hatinya bersih. Mulai sekarang kita latih, Pak, termasuk Al-Fakir secara pribadi. Ya, kita bersihkan hati kita dari sifat iri, sifat dengki, apalagi ini di bulan Sya'ban, sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita betul-betul mi'raj. Karena dikatakan sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Sholat adalah mi'rajnya orang Islam, kalau dalam sholat itu dia betul-betul membersihkan isi hatinya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, bagaimana agar sholat kita betul-betul menjadi istirahat kita, menjadi hiburan kita, menjadi pelepas penat kita setelah menjalani kehidupan yang telah begitu padatnya, begitu capeknya, begitu ruwetnya. Apakah cukup hanya dengan niat saja? Apakah cukup hanya dengan gerakan saja? Tidak. Tentu yang pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memenuhi syarat dan rukun sholat tersebut. Diawali dengan wudhu kita. Sudah sempurnakah wudhu kita? Jangan-jangan ketika kita membasuh muka ada air mustakmal yang jatuh di muka kita. Jangan-jangan ketika kita membasuh telinga hanya sekedar lewat saja. Jangan-jangan ketika kita membasuh kaki kita, jari-jarinya tidak disela-sela. Jangan-jangan istinsyak kita hanya sekedar nempelin air ke hidung. Dari mulai bersuci, mari kita perhatikan. Itu kalau hadas kecil, wudhu. Belum lagi nanti hadas besar. Perhatikan pula bagaimana cara mandi junub kita. Jangan-jangan kita mandi dengan air yang mustakmal. Namanya air mustakmal itu suci, tapi tidak boleh untuk bersuci. Bagaimana mandi air mustakmal? Baru membasuh bagian bawah, kemudian pakai sabun. Atasnya belum, tidak. Jadi agar kita mandinya sempurna, pastikan pada siraman pertama itu rambut dan kulit yang ada pada tubuh kita betul-betul terkena air tanpa ada campuran apapun. Hati-hati juga kepada teman-teman, kepada saudara, kepada kita semuanya yang kamar mandinya terbatas. Sudahlah embernya kecil, kemudian kita mandi, otomatis jatuhannya itu pasti masuk ke ember yang itu adalah mustakmal. Maka perhatikan bagaimana caranya sebisa mungkin agar air itu tidak sedikit. Mungkin kita bisa ngambil selang dibeginikan, boleh, atau kita duduk di bawah kerannya agar air itu betul-betul mengalir dan tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan status hukum air tersebut menjadi mustakmal. Ini harus kita perhatikan. Bagaimana mandinya, bagaimana wudhunya. Mandi sudah, wudhu sudah, bagaimana sholat kita? Apakah sudah betul-betul masuk ke waktunya? Apakah sudah betul-betul sholat itu kita ala waktiha, di waktunya? Jangan-jangan injury time sholat kita. Sudah waktunya mau habis baru kita sholat, itu pun buru-buru. Padahal itu kita ada banyak waktu untuk melakukan sholat dengan baik. Kemudian dalam kita melaksanakan sholat, bacaannya, apakah bacaan yang menjadi rukun itu sudah kita baca dengan baik dan benar atau belum? Bagaimana takbiratul ihram kita? Jangan-jangan ketika takbiratul ihram baknya kita panjangin, Allahu Akbar.
Jangan-jangan ketika kita takbiratul ihram menyelipkan huruf waw antara lafaz Allah dan akbar. Allahu akbar. Gak jadi. Jangan-jangan ketika takbir kita menetapkan tasdid di atas huruf ba. Allahu akbar. Gak ada yang benar. Perhatikan takbirnya. Harus betul-betul Allahu akbar. Kemudian setelah takbir apalagi yang menjadi rukun qauliyah? Al-Fatihah. Maka pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir mengajak kepada kita semuanya perbaiki kualitas bacaan Al-Fatihah kita. Saya mah sudah gak bisa lagi Pak melafalkan huruf H, jatuhnya H lagi, malum orang Sunda misalnya. Saya gak bisa melafalkan Ain Pak, an'amta gitu-gitu mulu Pak. Tidak ada alasan. Sedang Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka belajar Quran juga dalam usia yang sudah senior. 40 tahun mereka belajar Quran. Mereka mah gampang Pak, orang Arab. Tidak setiap orang Arab bisa baca Al-Quran dengan fasih. Sama halnya dengan kita. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah belajar bahasa Indonesia. SMP belajar lagi, SMA belajar lagi, kuliah MKDU ada lagi 4 SKS minimal bahasa Indonesia. Padahal kita orang Indonesia. Pun juga dengan orang Arab sana. Meskipun bahasa sehari-harinya Arab, tidak otomatis mereka fasih dalam membaca Al-Quran. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Al-Maturidi, mereka semua belajar Quran dalam kondisi sudah senior. Pun juga dengan kita, umpama kita sedang memperbaiki kualitas bacaan, kok diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagialah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ikhtiar memperbaiki bacaan Al-Fatihah salah satunya. Karena Al-Fatihah adalah rukun yang harus kita baca. Tidak boleh dibaca dalam hati karena dia termasuk rukun qauliyah, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Begitu. Tapi ya jangan kenceng-kenceng gitu. Jangan sampai orang, jangan. Cukup dengan menggerakkan bibir, cukup didengar oleh telinga. Yang penting kan hati kita baca Pak. Tidak, namanya rukun qauliyah. Qauliyah itu mengucapkan. Jadi ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kemudian apalagi rukun qauliyah? Tahiyat. Sudah sempurnakah tahiyat kita? Sudah benarkah salam kita? Gerakan sholatnya, takbiratul ihramnya apakah sudah baik? Posisi sujudnya apakah sudah baik? Apakah sudah benar? Duduk iftirashnya, duduk tawaruknya, apakah sudah benar? Pak, saya beratnya 200 kilo Pak. Ini kita nggak bicara yang beratnya 200 kilo, yang normal-normal saja. Kalau yang memungkinkan untuk sempurna, sempurnakan sholat kita. Mulai dari syaratnya, mulai dari rukunnya, baik gerakan dan bacaan. Kemudian kita naikkan level sholat kita, pelajari isi kandungannya, pelajari bacaan-bacaan sholat, maknanya seperti apa, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah sholat betul-betul mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika duduk di antara dua sujud, kita serius bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kan permohonan, 8 permohonan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita serius di situ. Pasti didengar dalam sholat. Ya. Kemudian bagaimana ketika kita sujud? Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau, Zat yang maha tinggi, yang lain rendah semuanya. Presiden rendah, bos rendah, yang tinggi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali kota rendah, wakilnya apalagi wakilnya, yang tinggi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah selain Allah dilihat dulu, kalau dia tidak bertentangan baru patuh. Akan seperti itu.
dia yakin kebesaran Allah, dia yakin kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, maka tenang saja dia menjalani hidup seperti itu. Kemudian ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat dia jadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih optimis, pribadi yang lebih fight, pribadi yang lebih siap dalam menjalani apapun rintangan. Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan Nabi Musa, diperlihatkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan gangguan bahkan dari orang-orang terdekat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bukan kamu doang Mat, yang dulu-dulu juga begitu. Kamu mending dimusuhi oleh pamannya doang, tapi Ibrahim bapaknya. Kamu mending punya istri sudah meninggal, tapi ketika masih hidup dia taat. Lihat Nabi Lut, istrinya kayak apa kurang ajarnya. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, istrinya, anaknya. Kamu mending dimusuhi oleh umatnya tapi banyak yang mendukung. Lihat umat-umat terdahulu. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diperjalankan, diperlihatkan derita yang dialami oleh umat-umat terdahulu, pulang menjadi pribadi yang lebih optimis. Mi'rajnya Nabi Muhammad seperti itu. Mi'rajnya kita adalah dengan sholat. Selesai sholat harusnya kita lebih optimis, lebih percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita. Ibu bapak hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sudah jam 11. Jam berapa sih? 11 kan ya? Oh, 11 apa 10? 11 saja dah biar malam gitu. Bapak ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang ingin Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan satu, ya, berpindahnya arah kiblat dari Mekah, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian perintah Ramadan, puasa di bulan Ramadan turun di bulan Sya'ban, kemudian peringatan Isra Mi'raj adalah mari kita bersama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita. Kenapa kok bahasanya memperbaiki? Karena saya hakul yakin kita bukan orang yang pertama kali melaksanakan ibadah sholat, sering kita melakukan ibadah sholat. Maka jangan sampai sholat yang sering kita lakukan itu kualitasnya begitu-begitu saja. Kita sama-sama perbaiki, sama-sama saling mengingatkan. Ya, Bapak mengingatkan saya mengingatkan teman saya mengingatkan Bapak, Bapak mengingatkan temannya lain, saling mengingatkan demi terciptanya kemaslahatan bersama. Ya, sama-sama kita saling mengingatkan, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki sholat kita. Kemudian jangan sampai pula ketika kita masuk takbiratul ihram, menghadap Tuhan yang sama, menghadap ke arah yang sama, gerakannya pun sama. Jangan lantas kemudian selesai sholat kita kembali memperuncing apa menjadi perbedaan kita, bahwa semua adalah dinamika yang terjadi di kalangan kita. Itu adalah hal-hal yang tidak perlu dicari persamaannya, jangan kemudian diperuncing perbedaannya. Bahwa di antara kita mungkin ada yang berbeda, ada yang ketika tahiyat nunjuknya seperti ini, ada yang ketika tahiyat asyhadu alla ilaha ill, ada yang ketika tahiyat digerak-gerakan, ada yang gerakannya itu intensitasnya sedang, ada yang intensitasnya cepat, ada yang tidak digerakkan. Jangan sampai hal yang remeh-temeh ini kemudian menjadikan kita berbeda. Ada yang ketika sholat subuh membacakan kunut, ada yang kemudian tidak kunut. Jangan lantas kemudian ini menjadi diperuncing. Persamaan yang kita kedepankan, jangan perbedaan yang kita peruncing. Karena Nabi SAW tidak menginginkan hal itu. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir
mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti disempurnakan oleh guru kita yang akan memimpin bacaan doa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya. Jangan sampai kita mengatakan sabar ada batasnya. Orang sabar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membatasi kesabaran sama dengan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabar sementok-mentoknya. Sabar ketika menjalankan perintah, sabar ketika sholat jamaah imamnya bacanya lama, sabar ketika sholat jamaah imamnya terlalu cepat, sabar ketika sholat tarawih nanti imamnya kelamaan, sabar ketika puasa nanti nunggu buka, nggak buka-buka. Itu sabar ketika menjalankan perintah. Pun juga sabar ketika meninggalkan larangan, sabar ketika meninggalkan untuk tidak gibah. Kan enak banget itu kalau gibah itu ngomong, kalau nggak gibah itu nggak enak sama sekali. Meninggalkan gibah butuh perjuangan, maka kita berdoa kita sabar dalam meninggalkan itu, dan sabar ketika tertimpa musibah. Kita kuatkan kesabaran kita, dijadikan kita sebagai orang yang bersyukur. Sabar, syukur adalah dua hal yang Allah Subhanahu wa taala suka, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri takjub. Dan yang paling penting, mudah-mudahan selepas ini kualitas sholat kita semakin baik, semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat menjadi orang yang optimis kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah ya dari keterbatasan Al-Fakir. Ya, jangan segan-segan untuk mengingatkan apabila terdapat hal-hal yang kurang keliru untuk kebaikan kita bersama. Ya, akhirnya hadanallah wa yakum ajma'in. Dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.